بسم الله تعالى. ربنا اجعل له من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ya, baik, eh, sepertinya ini pertemuan terakhir di ini ya, eh, kajian kitab Jawahir Al-Adaniyah, karena insya Allah sisa dua kaidah lagi. Baik, kaidah yang ke-30 ya, Al-Qaidatul Thalathun, itu zikru ba'di ma la yatajazza kadhikrihi kadhikrihi kullihi. Ya, menyebutkan sebagian suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan, maka itu seperti ya, menyebutkan keseluruhannya. Kadzikrihi kullahu atau kadzikrihi kullahu ya, atau kadzikrihi kullihi. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain ma'na al-qa'idah anna syai'a alladhi la yaqbalu at-tajazzu'a la ya alladhi la yaqbalu at-tajazzu'a yakunu dzikru juz'in minhu ka dzikrihi kullahu atau ka dzikrihi kullihi. Li'annana illam nu'til kulla hukmal juz'i fasayuhmalul kalamu wa i'malu kalami awla min ihmalihi. Ya. Bahwa sesuatu yang dia tidak bisa dipecah-pecah, ya, tidak bisa dipotong-potong, ya, tidak bisa dibagi-bagi, ya, maka menyebutkan sebagiannya itu sama saja dia menyebutkannya seluruhan, secara keseluruhan. Karena kalau misalkan kita tidak memberikan hukum seluruh pada bagian yang terpotong tadi, maka seperti kita menegasikan perkataan tersebut. Ya. Padahal eh, mengaplikasikan perkataan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Ya, sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas bahwa i'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Dalilnya ya ini sama sebagaimana dalil kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi, yaitu mengaplikasikan suatu perkataan itu lebih utama dibandingkan mengabaikannya. Ya. Contoh ya, ke dalam haji saja ya. Ketika kita kalau praktik haji ya, kalau haji itu kalau misalkan sudah apa namanya, eh, haji itu kan dia kalau sudah masuk ke haji atau umroh ya, maka dia harus diselesaikan ya. Dia harus diselesaikan, dia tidak bisa eh, tidak diselesaikan ya. Beda dengan eh, sholat gitu ya, beda dengan puasa. Misalkan dia batal di tengah jalan, maka tidak perlu diselesaikan ya, tidak perlu diselesaikan, dan dia memulai sholat yang baru. Puasa pun juga seperti itu. Nah, itu tapi berbeda dengan haji dan umrah ya. Nah, eh, di sini lau ahrama bi ba'din nusuk in aqada ihramuhu bi nusukin kamil. Nah, di sini contohnya kalau misalkan dia berihram dengan sebagian eh, nusuk ya, maka ihramnya itu dianggap melakukan semua semua nusuk ya, semua nusuk. Ya, karena tadi bahwa beda antara haji umroh dengan ibadah yang ibadah yang lain. Ya. Kemudian idza qala al-kafilu lil makfuli lahu takaffaltu laka bi ihdari ra'si Zaidin.
Ya, kalau misalkan ada si penanggung, ya, dia menanggung seseorang, ya, dia menanggung seseorang penjamin ya. Misalkan ada seorang penjamin yang dia menjamin seseorang, takafaltu laka bihdari ra'si Zaidin. Ya, saya menjamin untuk menghadirkan kepalanya Zaid. Ya, apakah kepala di sini yang dimaksud kepalanya saja atau seluruh badannya Zaid? Ya, maka yang dimaksud di situ adalah kanatil kafalatu bihdarihi kullahu atau bihdarihi kullihi. Bahwa jaminannya itu untuk dihadirkan seluruh jasadnya Zaid, ya, artinya seluruh, ya, Zaid, Zaid secara utuh gitu ya, Zaid secara utuh. Ya kan, misalkan dia menjadi penjamin karena si Zaid misalkan utang kepada si Fulan dan dan ada penjaminnya, ya, ada penjaminnya. Nah, penjaminnya ini, oke, saya berjanji akan menghadirkan si Zaid, ya, bilangnya kepalanya si Zaid, maksudnya bukan kepalanya saja tapi seluruh badannya, ya. Dan ra'sa mimma la yabqal badanu bidunihi, ya, karena eh, kepala ya termasuk badan itu tidak bisa berdiri tanpa adanya kepala gitu kan. Fadzikruhu kadzikri jami'il badan. Maka menyebutkan kepala sama aja menyebutkan seluruh badan. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah ya namanya majaz ya. Majaz mursal. Ya, alaqatuhu al-juz'iyah, ya. Untuk kiral juzu wa urida minhu al-kull, ya. Yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Kemudian idza qala ar-rajulu li zaujatihi nisfu katalik. Ya, kalau misalkan ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, sebagian dari kamu itu saya talak. Ya. Atau anti tolik nisfa talqah. Atau kamu ditalak, ya, tapi setengah talak, ya, nggak nyampe satu. Ya. Waqa'at talqatun wahidah. Maka yang jatuh adalah satu talak. Ya. Karena kenapa? Lianna talak la yaqbalu tajzi'ah. Karena talak itu tidak bisa dipecah-pecah gitu ya, tidak bisa dibagi-bagi, ya, tidak bisa dibagi. Kalau misalkan kamu ditalak setengah talak itu nggak bisa, ya berarti yang jatuhnya adalah jatuh talak sah, jatuh talak satu. Baik, kemudian juga idza afa ba'du awliya iddam duna ba'd au qala mustahiqul qisas afautu anin nisf. Jika misalkan sebagian keluarga, ya, keluarga yang terbunuh memaafkan, sebagian keluarganya memaafkan, tapi sebagian yang lainnya tidak. Atau eh, yang berhak mengkisos bilang saya memaafkan tapi hanya sebagian saja, ya, sebagian saja. Maka kata-kata sebagian ini atau tadi sebagian keluarga ini, maka apa namanya, karena pengampunan terhadap kisos ini, dan kisos itu tidak bisa dibagi-bagi, ya, namanya kisos kan artinya harus sampai meninggal, dan meninggal itu kan tidak bisa dibagi, ya kan. Maka dia jatuh, ya, hukuman kisosnya dan berganti kepada diat, ya. Jadi walaupun hanya sebagian keluarga yang memaafkan atau dia hanya memaafkan sebagian kisos, nah, maka karena kisos itu tidak bisa dibagi-bagi, ya, beda dengan diat. Kalau diat kan uang, ya, maka itu dia bisa dibagi. Kalau ya, tapi kan diat itu denda, denda bisa dibagi. Nah, tapi kalau kisos tidak bisa karena kisos itu eh, dia kan sampai meninggal gitu kan, ya. Kalau kisosnya pembunuhan, tapi kalau kisosnya melukai, ya, eh nah, kisosnya kisos pembunuhan ini kan nggak mungkin untuk dibagi, ya. Nah, sakotal kisos kulluh, maka kisosnya ini jatuh, ya, dan berganti kepada diat. Dan al-qisas la yumkinuhu tajzi'atuhu fa dzikru ba'dihi ka dzikrihi kullahu. Karena kisos itu dia mungkin untuk dibagi
bagi-bagi ya, maka menyebutkan sebagiannya sebagaimana menyebutkan seluruhannya. Baik. Nah, di sini ada letihan. Eh, apa namanya? Bina alal qaidah madza yatarattab ala isqati syafi' ya ba'dha haqqihi wa thiq dzalika bin naql min kutubil fiqh. Ya, jadi yang namanya syafi' itu kan syuf'ah ya. Syuf'ah itu kepemilikan eh, apa namanya? Kepemilikan kalau dalam bahasa kita mungkin kepemilikan bersama ya. Ada syuf'atu syuyu', ada syuf'atu al-jiwar ya. Kalau syuyu' itu berarti kepemilikan yang tadi bersama ya secara persentase. Dia belum jelas kepemilikannya. Misalkan satu rumah pembagiannya berdasarkan persentase, bukan apa namanya kafling-kafling ya. Nah, kalau jiwar itu kafling-kafling ya, kafling-kafling. Kafling ini punya si A, kafling sebelah punya si B gitu kan. Jadi sebelah-sebelahan. Jadi kalau jiwar itu sudah di kafling, kalau syuyu' belum di kafling ya. Nah, yang syuyu' ini syufatu syuyu', kalau misalkan ada sebagian yang menjual haknya, maka si Syafi' si Syafi' ini dia paling pertama berhak untuk membeli eh, jatah prosentase kepemilikan si eh, orang tersebut gitu ya. Itu namanya Syafi'. Nah, maka ketika ya apa namanya eh, jatah ya syufahnya ini apa namanya dia ya udah saya ambil semuanya, maka dia ambil semuanya. Tapi kalau misalkan dia hanya mengambil sebagian, nah ini tidak boleh ya, karena dia kan syuyu tadi kan kepemilikannya belum jelas ya, kepemilikannya belum jelas, maka kepemilikannya sudah jelas tapi proses apa namanya karena belum di kafling ya, karena belum di kafling dia hanya berdasarkan persentase ya. Nah itu ketika dia menggugurkan bagiannya, maka sebagian bagiannya itu nggak bisa ya, dia hanya bisa apa namanya menggugurkan seluruhnya ya. Kalau mau digugurkan gugurkan semuanya atau tidak sama sekali ya. Ya jadi apa namanya pilihannya cuma dua, dia mengambil seluruh jatahnya atau menggugurkan seluruh jatahnya ya. Baik, nah kaidah yang selanjutnya al-maisuru la yasqutu bil ma'sur, bahwa sesuatu yang mudah dikerjakan tidaklah gugur dengan sesuatu yang sulit dikerjakan. Nah, ini kadang kita terjebak ya. Apa? Contoh ya, kita tidak bisa berdiri saat sholat ya. Misalkan kita tidak bisa berdiri selama misalkan 20 menit, tapi kalau 10 menit kita masih mampu untuk berdiri. Nah, maka selagi masih mampu untuk berdiri selama 10 menit tadi, ya dan sholat misalkan tidak eh, ya tidak lebih dari itu, ya maka kewajiban berdiri itu masih tetap harus dikerjakan ya, karena al-maisur, nah 10 menit tadi itu masih mudah untuk dikerjakan ya. Maka layas kutubil maksur tidaklah gugur hanya dengan kesulitan, yaitu yang 20 menit tadi ya.
Ma'na al-qaidah ya, annahu la yutrakul ma'muru bihi idza lam yumkin fi'luhu 'ala al-wajhi al-akmal lil 'ajzi anhu, bal yajibu fi'lul maqduri 'alaihi. Ya, bahwa tidaklah dapat ditinggalkan sesuatu yang diperintahkan jika tidak mungkin mendatangkan pekerjaan itu secara sempurna, ya. Bal yajibu fi'lul maqduri 'alaihi, maka dia wajib melakukan sesuatu yang sebisanya dia. Ya, jadi kalau misalkan menjalankan seluruhnya mungkin dia tidak bisa, tapi sebagiannya mungkin dia bisa. Nah, maka dia dituntut untuk mengerjakan sebagiannya itu. Ya, dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Ya, bahwa bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, "Ila amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika saya memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka eh, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ya, jadi intinya adalah muhafadzah alal wajib qadral imkan. Ya, menjaga sesuatu yang wajib sebisa mungkin. Ya. Contoh di sini, maqtu'u ba'dil yad yajibu alaihi ghuslu ma baqiya minha idza tatahhara bil wudu aw al ghusli. Ya, jadi misalkan ada anggota wudu yang terpotong, sebagian misalkan, ya, maka sebagian sisanya, ya, misalkan dari ujung jari ke eh, tengah tangan, ya, belum mencapai siku, itu terpotong, ya. Nah, sikunya masih ada, ya, sikunya masih ada. Jadi misalkan dari pergelangan tangan hanya hanya terpotong misalkan telapak tangannya saja, ya, pergelangan sampai siku masih ada. Maka karena pergelangan sampai sikunya ini masih ada dan mungkin untuk dibasuh, maka itu tetap wajib untuk dibasuh, ya. Nah, itu tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kemudian la wajada syakhsun ma'an la yakfihi lil wudu wajib alaihi isti'maluhu li'annahu maisur wa yatayammam lil baqi. Nah, kalau misalkan orang juga dia punya air tapi dia tidak cukup untuk wudu, ya. Kalau untuk seluruh anggota wudu misalkan nggak cukup, hanya cukup untuk sebagian, maka wajib alaihi isti'maluhu, maka wajib untuk digunakan air itu di sebagian anggota wudhunya, karena itu mudah untuk dikerjakan. Nah, adapun anggota wudhu yang tidak terbasuh karena airnya tidak cukup, maka itu ditayamumi, ya. Taib. Idza tamakkana al-musalli min al-qiyam fi shalah duna ruku' wa sujud wajib alaihi. Nah, kalau misalkan orang yang sholat tadi mampu untuk berdiri tapi nggak mampu untuk ruku, nggak mampu untuk sujud, maka wajib bagi dia untuk berdiri. Jangan misalkan dia dari rumah ke masjid mampu untuk berjalan sambil berdiri. Berjalan berarti kan berdiri, ya, gitu. Yang dia tidak mampu adalah ruku misalkan. Yang dia tidak mampu adalah sujud misalkan. Nah, maka berdirinya dia tetap wajib. Jangan apa-apa mulai sudah duduk gitu. Ya. Atau tadi misalkan dia, oke, saya tidak bisa berdiri lama-lama. Saya hanya kuat berdiri misalkan eh, paling maksimal 1 menit. Nah, misalkan gitu. Ya, ya sudah, berarti 1 menit itu dia wajib berdiri. Misalkan setelahnya, oh, dia merasa tidak bisa mampu untuk berdiri, maka dia duduk gitu. Nah, jadi jangan langsung ambil opsi duduk, ya, ambil opsi duduk. Padahal dia masih mampu untuk berdiri. Ya. Jadi segala rukun yang mampu untuk dia dikerjakan maka kerjakan, karena itu al-maisur, ya, la yasqutu bil ma'sur. La wajada al-musalli ba'da ma yasturu al-aurah wajib satru wa yajibu taghtiyatu sawataini bihi. Nah, kalau ada orang yang sholat, dia hanya menemukan sebagian yang bisa menutupi auratnya, maka dia wajib untuk menutupi auratnya dengan eh, bahan yang terbatas tadi, ya. Tapi dan yang paling wajib untuk ditutupi adalah, ya, 2 lubang, ya, lubang depan dan 2 lubang belakang. Ya. Kemudian al-wajibu fi zakatil fitri sa'. Walau aisara bi ba'dihi lazimahu ikhrajuhu muhafadzatan 'alal wajib.
qadral imkan. Begitupun juga misalkan bayar zakat, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kan zakatul abdan ya, wajib kepada personal ya. Jadi nggak nunggu kaya dia baru wajib zakat. Karena dia zakatnya adalah zakat pribadi ya, bukan zakat harta. Nah, jadi dia wajibnya pun juga kalau misalkan di hari raya ya, semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya, sampai sebelumnya sebelum apa sampai pokoknya pas di hari raya itu ya, di hari raya nah, dia memiliki kelebihan harta dari makanan atau dari kebutuhan pokok dia di hari itu ya, dari kebutuhan pokok di hari itu. Artinya ini kan banyak, hampir semua orang ya mampu untuk bisa mengerjakan zakat fitrah, tapi misalkan dia punya kelebihan sedikit, tidak mencapai eh, kadar zakat fitrah ya, misalkan kebutuhan pokok dia sudah terpenuhi dan lebihannya misalkan cuma dapat satu mut itu kan satu genggaman makanan pokok ya, satu genggaman beras ya, dua telapak tangan itu ya. Kalau misalkan dipakai buat nada beras, nah ya, segitulah ya. Nah, itu satu satu mud ya. Jadi kelebihan dari kebutuhan pokok dia di hari itu ada satu mud ya, tidak mencapai satu sok ya. Maka satu mud itulah yang di zakat fitrahkan. Ya, tetap dia wajib gitu ya. Tetap dia wajib membayarkan sebagiannya saja ya, karena itu yang mudah bagi dia. Kalau dia harus bayar satu som, mungkin dia nggak punya. Tapi ini ada satu mut yang melebihi kebutuhan pokok pada hari itu. Ya, itulah yang dia wajib bayarkan. Ini karena termasuk mengamalkan kaidah al-maisur la yasqutu bil maksur. Suatu yang mudah tidak dapat gugur ya karena ada sesuatu yang sulit. Baik, mungkin ya itu yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Boleh tanya Seth? ya silakan. Terkait yang tadi Seth, yang ida kamakum muslimin kami fi sholati duna ruku wa sujud wajib alaihi Seth. Yang tadi di bawah terakhir. Oh iya iya. Jadi kalau misalkan dia sebenarnya bisa berdiri tapi dia malah duduk gitu ya. Berarti bisa bisa membatalkan sholatnya gitu Seth ya. Iya, betul. Sama yang apa dia nggak mampu mana tadi. Dia bisanya cuman nggak bisanya cuman ruku doang gitu ya, tapi Hmm. malah duduk, berarti itu batal sholatnya Seth. Nggak sah Iya, sholatnya. betul. Betul. Karena selagi dia masih mampu, ya, tapi dia tidak mengerjakan, maka ya batal sholatnya. Karena itu yang wajib bagi dia dan itu rukun. Walaupun sebagian harus tetap dikerjakan Seth ya, yang semampunya Betul, Seth. betul. Misalkan sebagian ruku, nah dia berarti wajib untuk ruku sebagian. Ya. Nah, jadi jangan sampai dia belas tidak ruku sama sekali. Kecuali memang dia tidak mampu sama sekali, kata walaupun sebagian. Itu. Nggak bisa. Soalnya kayaknya kayak gini banyak kasusnya Seth. Ada orang. Iya, betul. Nah, jadi itu perlu pencerahan sih. Iya. Jadi memang tidak boleh apa namanya, bermudah-mudahan ya dalam hal itu. Ya kita lihat misalkan dia mampu berjalan sampai tempat sholat, tiba-tiba di tempat sholat dia eh, apa namanya, dia langsung mengambil rukhsah dari awal. Padahal ya sebelum dia mengambil rukhsah itu dia masih mampu tuh untuk mengerjakan semakin dia, tapi dia tidak ambil. Padahal menjalani wajib itu semampunya dia. Baru kalau misalkan kira-kira oh di titik tertentu ini kayaknya bakal menambah parah sakit saya. Nah itulah di titik itulah dia mungkin sudah boleh mengambil rukhsah. Tapi kalau sudah dari awal dia mengambil rukhsah, nah itu yang jadi bermasalah. Ya. Bisa jazakallah khairan Seth.
Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukup sampai sini dulu ya. Berarti Alhamdulillah dengan akhirnya kita membahas kaidah yang terakhir ini, berarti kita sudah selesai ya membahas kita mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya kita semua. Eh, di sini ada apa namanya ya perkataan dari Syekh khataman nadhimu manzumatahu bithanai ala Allah azza wa jal wassalatu wassalamu ala rasulil akram wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin wa qad dzakara annahu nadhamaha fi sa'atin zadahu Allahu taufiqan ya eh, bahwa ya eh, penulis nazam yaitu Syekh apa namanya Syekh Ali Al-Qudaimi ya beliau mengakhiri nazamnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya sampai hari kiamat. Waqad dzakara annahu nazamaha fi sa'atin ya bahwa si penulis nazam ya beliau menyebutkan bahwa menulis nazam ini menulisnya dalam hanya eh fi sa'atin hanya 1 jam saja ya. Saat itu bisa 1 jam bisa waktu yang intinya eh waktu yang sedikit lah ya bisa artinya 1 jam atau waktu yang sedikit ya bahkan disebut di sini nazam tuha bisa atin ala ajal ya saya menazamkan nazam ini ya 1 jam atau ya di waktu yang singkat ala ajal ya dan eh, bukan terburu ya waktu yang cepat gitu ya di apa namanya dengan waktu yang cepat di waktu yang cepat ya zadahullahu taufiqan semoga Allah memberikan eh, nulis nazam yaitu Syekh Ali Qudemi memberikan taufik kepadanya. Asalullah Ta'ala an yanfa'a bihadha nazam wa syarh talabat al-ilm wa an yaj'alahu haizal haizanil qabula innahu jawadul karim. Ya, semoga dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan manfaat dengan nazam ini dan juga dengan syarah ini yaitu para penuntut ilmu wa in ja'alahu haizanil qabula ya dan memberikan ya penulis uh, nazam ini ya atau nazam dan syarah ini ya bisa mendapatkan penerimaan ya innahu jawadud karim semoga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dermawan ya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in كان الفراغ من كتابة هذا الشرح الموجز يوحى يوم الجمعة ya. Selesai Syekh Labib menulis syarh ini di hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Wusta itu. Yogyakarta ya sebenarnya. Yogyakarta, Jawa Wusta Indonesia. Ya, jadi itu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.